adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus memberikan semuanya untuk Tuhan. Kita mau beribadah. Adik-adik, duduk di tempat yang paling nyaman ya, supaya kita bisa beribadah dengan baik. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa secara pribadi, kita mau saat teduh. Berdoa dimulai. Semuanya bangkit berdiri yuk. Anak sekolah minggu siap. Oke, semuanya sudah siap memuji Tuhan. Tapi kalau mau lihat semangatnya dulu nih, kita tepuk semangat sama-sama ya, sama Kak Burita, Karyana dan Bang Daniel. Oke, tepuk semangat. Semangat. Kalau semua sudah semangat, mari kita puji Tuhan. Musik Bang Suryadi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku, dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhan kehausan jiwaku. Amin. Tetap bangkit berdiri ya adik-adik, kita masih semangat memuji Tuhan ya. Kakak mau tanya nih, siapa di sini yang walaupun sudah lama nggak gereja tapi tetap sayang banget sama Tuhan Yesus? Iya, kita semua sayang dan cinta sama Tuhan Yesus, sama Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Kita mau angkat lagu pujian, Yesus cinta semua anak. Sampai dengan titah Tuhan yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau
kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikan hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan angkat lagu pujian dari buku ND nomor 719. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, jangan duduk dulu, masih bangkit berdiri, ya. Kita mau nyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku, tapi pakai gerakan. Jadi jangan duduk ya. Musik Bang. Ada di langkahku,
Epistel atau ayat hafalan bulanan kita untuk anak-anak sekolah minggu masih diambil dari Titus 3 ayat 5. Inang baca dan anak-anak boleh mengikuti. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan permandian kelahiran Yesus kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu pujian dari buku Ende nomor 730. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman, kakak punya pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama pengumumannya, siapa yang berulang tahun dari tanggal 24 Mei sampai 30 Mei, yuk kita bangkit berdiri yang ulang tahun, karena kakak-kakak di sini dan teman-teman di rumah mau kasih hadiah buat kamu. Kita mau nyanyi selamat ulang tahun. Musik Bang.
boleh dikasih kepada sintua di lingkungan kalian, atau boleh juga titip guru sekolah minggu, atau orang tua boleh antar ke gereja ya. Dan jangan lupa kalau memang tidak sempat, guru sekolah minggu akan bantu hadir ke rumah adik-adik. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersekutu kembali, bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan. Kami sudah siap, anak-anak-Mu, menerima firman-Mu. Biarlah hati kami, pikiran kami tertuju pada firman yang akan kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya, hari ini kita sudah tiba di Minggu Trinitatis 30 Mei 2020. Apa itu Trinitatis? Tri, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita sampai kepada melihat bagaimana karya Bapa, karya Anak, dan karya Roh Kudus. Itu singkatnya Minggu Trinitas. Mari buka hati, buka Alkitab. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini dari Markus pasal 10 ayat 13 hingga ayat 16. Markus 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, kadang orang salah berpikir tentang Yesus, seolah-olah Yesus itu hanya dekat, hanya sahabat orang-orang besar, orang-orang dewasa, orang tua, orang lansia, dan lain sebagainya. Orang salah kalau berpikir kalau Yesus itu bahkan lebih mencintai orang-orang yang sudah dewasa. Ceritanya begini, pada saat itu Yesus sedang mengajar banyak orang. Ternyata ada hal yang menarik yang terjadi di sana. Kalau orang yang dewasa datang mendengarkan, itu hal yang biasa. Kalau orang yang sudah berumah tangga, ayah ibu datang mendekati, itu hal yang biasa. Tapi ternyata di tengah-tengah kerumunan banyak Yesus sedang mengajar itu, ada anak-anak kecil seusiamu, ya, seusia anak sekolah minggu yang sedang menonton ibadah sekolah minggu ini sekarang. Kenapa? Mereka senang mendengarkan suara Yesus. Mereka senang mendengarkan pengajaran Yesus. Maka anak-anak itu datang berlari. Mana Yesus itu? Aku ingin mendengarkan perkataannya, pengajarannya, mujizatnya.
Karena Yesus sudah terkenal bisa melakukan banyak hal. Ternyata saat anak-anak itu sudah mau mendekat kepada Yesus, murid-muridnya sok-sok seperti sapam, melarang anak-anak itu, pergi sana, pulang, jangan datang ke sini. Nah, melihat itu, apa yang terjadi dari firman Tuhan yang kita baca itu, Yesus memarahi orang-orang itu. Apa yang mau dikatakan? Kalau ada di sini juga abanginan orang tua, kalau ada yang melarang anaknya dekat kepada Yesus, nanti Tuhan marah. Kalau ada anak bilang, "Ma, Pak, aku mau beribadah, aku mau gereja," jangan, gak perlu ke sana. Jangan, itu tidak boleh. Nanti Tuhan marah. Lihatlah, Yesus memarahi orang-orang yang mau memisahkan anak kecil dari Dia. Yesus marah kalau ada orang yang menyuruh anak-anak pulang dan menjauh darinya. Dengan demikian, Yesus senang ketika anak-anak datang mendekat kepada Yesus. Dan Yesus bisa marah siapapun orang yang bisa menghalangi, yang mengganggu saat kita berdoa, yang mengganggu saat kita beribadah, saat kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Yesus marah kepada orang itu. Bahkan tidak hanya itu, lihat di sini tadi katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Anak-anakku, anak sekolah minggu benar-benar dicintai Tuhan, benar-benar dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan, orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Wah, dengan demikian Yesus sangat cinta kepada anak sekolah minggu. Yesus sangat sayang kepada suara pujian, doa yang dinaikkan oleh anak-anak sekolah minggu. Maka anak sekolah minggu, anak kecil, mendapatkan hak yang sama di hadapan Yesus. Kalau kita di sini, siapa anak sekolah minggu yang sudah punya KTP? Gak boleh ya dulu, karena syaratnya 17 tahun, sehingga diakui haknya kalau dia sudah dewasa. Tapi di hadapan Tuhan, hak anak yang baru lahir pun sama. Bagaimana Yesus mengasihi setiap orang, yang kecil, yang muda, yang tua, sama. Tidak ada perbedaannya. Oleh karena itu, jangan berpikir Tuhan kita itu pilih-pilih kasih, seolah hanya dekat kepada orang dewasa, hanya dekat kepada orang yang besar. Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu. Maka kita bersyukur. Ini juga yang kita praktekkan di gereja kita, gereja HKBP. Kalau ada orang bilang, kok di gereja HKBP anak bayi dibaptis? Pernah dengar kalimat itu? Kok belum tahu apa-apa dibaptis? Iya, jangan menghalang-halangi, bawa secepat mungkin menerima keselamatan itu. Itu sebabnya juga di gereja kita anak bayi dibaptis, karena mereka juga berhak mendekat kepada Allah, berhak mendapatkan keselamatan yang kekal. Maka jangan tunggu nanti dulu. Coba tanya anak sekolah minggu di rumah, jangan-jangan masih ada yang belum dibaptis. Jangan-jangan masih ada orang tuanya mengulur-ulur waktu. Ya, ini juga termasuk perkataan Yesus, jangan menghalang-halangi mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ya, makanya sejak gereja HKBP berdiri, kita melangsungkan baptisan kepada bayi. Karena bayi sekalipun berhak, dan jangan ada orang yang melarang untuk dekat kepada Yesus. Maka dikatakan anak-anak seperti itulah, seperti menyambut mereka lah kerajaan Allah yang akan datang kelak. Bagaimana menyambut anak-anak? Jangan menghalangi mereka, apalagi memarahinya kalau dia rajin beribadah, rajin berdoa, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, setelah anak sekolah minggu itu datang, anak-anak itu datang, apa yang terjadi? Yesus meletakkan tangannya, Yesus memberkati mereka. Anak-anakku, setiap anak sekolah minggu yang datang akan dipeluk erat oleh Yesus.
Setiap kita berdoa memanggil nama Yesus, Dia datang memberkati kita. Setiap kita mendekatkan diri kepada Yesus, Dia datang mengasihi kita, meletakkan tangannya kepada kita dan memberkati kita. Oleh karena itu, orang yang datang mendekati Yesus pasti bertemu dengan Yesus. Orang yang rajin mencari kehendak Yesus, apa yang mau dia lakukan, dia akan bertemu dengan Yesus. Hari ini di Minggu Trinitatis, Bapa mengasihi Anak, Yesus mengasihi kita semua, dan Roh Kudus menuntun perjalanan hidup kita semua. Maka di dalam itu bersukacitalah, anak-anak mendapat bagian yang sama. Ada sekolah minggu berharga bagi Tuhan. Maka jangan menjauh dari Allah, tetaplah mendekat. Mau susah, mau senang, mau berbahagia, selalulah bergegaslah mendekat kepada Yesus. Maka kalau kita sudah mendekat, Yesus datang memeluk kita dengan erat dan memberkati kita. Tuhan sayang kepadamu, Tuhan mencintai, Tuhan menantikan anak-anak sekolah minggu terus mendekatkan diri kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman hari ini benar-benar menyukakan hati kami. Betapa Yesus mencintai kami anak-anak sekolah minggu. Kami pun akan terus mengasihinya, mencintainya hingga akhir hidup kami. Biarlah anak-anakmu sekolah minggu HKBP Kamarlaya akan senantiasa mendekatkan diri melalui doa, perkataan, dan perbuatan. Bahkan tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Biarlah hidup anak-anakmu terus hari lepas hari semakin dekat kepadamu. Berkati orang tuanya, agar kiranya juga bersatu hati membawa si anak, mendekatkan anak-anak kepadamu, karena Engkau menghendaki tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi anak-anak dekat kepadamu. Terima kasih untuk keselamatan, untuk berita sukacita, untuk semua hal yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terimalah doa kami, karena Anakmu Yesus Kristus yang berkuasa memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat lagu pujian UND 169. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.